nanti kawan-kawan semua membuat dulu ADART mengenai SEMAP itu tersendiri ya, itu dijelaskan dulu fungsinya sebagai apa, jangan sampai nanti itu bertentangan dan bertabrakan dengan DMAF ataupun dengan tim HMJ ataupun HMJ. Terus yang kedua itu kan sudah ada beberapa komisi. Kalau di Riau ada berapa komisi ketua? Ada 5 komisi ketua. Tapi untuk ketiga hal ada komisi undang-undang, budgeting dan komisi apa 1. namanya itu advokasi ada. Advokasi ada ketua. Oke. Berarti ada 5 ya. Oke, siap. Lanjut lagi, sebenarnya itu hadirnya undang-undang nantinya itu bisa hadir seperti ini. Misalkan undang-undang yang dihadir sebenarnya per tiap biro atau bukan per tiap biro, per tiap komisi itu bisa membuat suatu kebijakan. Misalkan undang-undang advokasi, silakan membuat regulasi mengenai undang-undang advokasi. Misalkan mengenai advokasi yang ada di Riau. Untuk cara pengadvokasian di UIN Riau itu harus seperti ini, harus melewati beberapa persoalan. Dan UIN Bandung juga sebenarnya itu untuk diusulin lagi membuat undang-undang advokasi. Agar apa? Antara memudahkan komunikasi ke birokrasi itu lebih relevan dan lebih efisien dan lebih efektif juga. Nah, balik lagi ke komisi. Misalkan sekarang membuat undang-undang Ormawa yang dikeluarkan oleh Komisi 1. Nah, silahkan selesaikan dulu di Komisi 1. Silahkan ada rapat dulu di Komisi 1. Setelah mengadakan rapat di Komisi 1, itu setelah rapat di Komisi 1 itu nantinya itu ada paripurna di di Senatnya dulu. Setelah paripurna ada di Senat, nanti itu ada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini nanti disampaikan kepada seluruh khalayak, pimpinan-pimpinan DMAF dan HMJ bahkan seluruh masyarakat yang ada di tataran Usuludin. Agar apa? Agar nantinya itu seluruh masyarakat tahu. Jadi kalau di nasional mungkin nantinya itu kalau suka ada kalau bisa katakan itu kalau MPR itu ngadain komunikasi ke bawah ataupun penurunan mengenai disebutnya itu saya lupa ya namanya itu MPR lah biasanya itu. MPR itu kalau mensosialisasikan itu ke bawah itu misalkan di universitas atau di masyarakat itu untuk proses pentransformasian undang-undang yang baru itu biasanya itu ada tahap sosialisasi. Tapi saya tuh lupa namanya seperti apa. Itulah saya lagi ingat-ingat dulu lah nanti sambil berjalan aja. Nah, soal pas dari itu nanti itu baru undang-undang itu dapat diterima dapat disahkan. Tetapi biasanya juga itu tergantung diterima atau enggak oleh jajaran-jajaran di bawah seperti DMAF dan HMJ itu seperti apa. Ketika sudah diterima dan bisa dijalankan itu enak. Makanya nanti untuk kawan-kawan semua silakan nanti tampung aspirasi dan lihat apa yang menjadi kebutuhan dari HMJ ataupun DMAF ditampung oleh SEMAF yang nantinya itu dibuat suatu kebijakan yang nantinya itu dapat disepakati dan dapat dijalankan. Sebenarnya itu kesana sih tujuannya ataupun arah suatu kebijakan mengenai jalannya organisasi. Titip pesan saya jangan sampai SEMAF itu bertabrakan dengan HMJ. Misalkan kayak gini, SEMAF mengadain acara seminar ataupun apa itu sangat bertabrakan sekali karena itu difungsikan dan diperuntukkan untuk untuk DMAF ataupun bidang secara legislatif atau secara eksekutif mungkin ya, kerja eksekutif. Mungkin itu aja sih sebagai beberapa pembahasan. Tapi sekali lagi buat kawan-kawan semua tetap semangat, jangan sampai ini menghambat dari kerja sahabat, karena jikalau misalkan ada gugatan dari yang lainnya pun kawan-kawan semua tetap bisa menguatkan lah, karena kekosongan kekuasaan di universitas mengakibatkan mau tidak mau otonomi daerah harus mengambil kebijakan untuk bisa ditransformasikan di fakultasnya masing-masing. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kembali ke pembawa ini ya di di bincang-bincang pada hari inilah.
Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan sangat luar biasa sekali pemaparan dari ketum kita, dari Ketua Umum Forsa Madinah, yaitu Kanda Deva menjawab beberapa pertanyaan dari atau mungkin sedikit mengulas beberapa problem yang sudah dipaparkan oleh Kanda Salman tadi. Jadi perlu saya garis bawahi terkait apa yang Kanda Deva sampaikan itu sendiri, ada beberapa benang merah yang dapat kita tarik dalam diskusi sesi pertama ini. Jadi yang pertama itu adalah uh, kita itu membentuk suatu yang namanya ADART yang dirigid sesuai dengan DEMA dan HMPS. Maksudnya itu adalah ketika kita membuat suatu peraturan, pastikan itu tidak bertabrakan dengan aspirasi dari teman-teman yang ada di bawah seperti DEMA dan juga HMPS. Karena kan selaku sesama Ormawa, itu pastinya kita memiliki tujuan yang sama, tujuan yang baik, membawa fakultas atau membawa instansi kita menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai niat baik ini dilakukan dengan cara yang tidak baik. Salah satunya adalah dengan cara yang bertabrakan antara legislatif dengan juga dan juga eksekutifnya. Yang kedua itu adalah setelah itu diadakan paripurna di lingkungan SEMA F sendiri atau Senat Mahasiswa Fakultas sendiri mengadakan semacam paripurna, baru setelah itu disosialisasikan kepada teman-teman lainnya sesama di lingkungan Ormawa dan bisa diimplementasikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin. Ini kita berbicara terkait Fakultas Usuluddin ya. Jadi terima kasih kepada Kanda Deva. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman semuanya, jika ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom chat karena nanti kita akan berikan kesempatan pada sesi diskusi. Jadi baiklah teman-teman semuanya, tadi Kanda Deva sudah menjelaskan, memaparkan sedikit atau mengulas, kita bisa katakan itu sebagai sebuah ulasan terkait problem yang sudah disampaikan oleh Kanda Salman. Itu merupakan pandangan dari Kanda Deva selaku Ketua Forsa Madinah. Jadi supaya diskusi kita ini bisa menjadi lebih kaya lagi, seperti yang Nisa sampaikan di awal tadi, marilah kita sama-sama mendengarkan. Tadi kan sedikit juga Kanda Deva sudah menjelaskan terkait regulasi yang ada di UIN Bandung. Bagaimana sih sistem perundang-undangan di UIN Bandung, jadi kita sama-sama bisa ngerti, sama-sama bisa tahu, ternyata seperti ini sistem regulasi yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita masuk kepada sesi diskusi kita kedua, yaitu pemaparan diskusi atau sedikit ulasan terkait problematika yang ada di kampus kita ini. Marilah kita sama-sama mendengarkan pendapat dari kakanda kita, yaitu Muhammad Akil Diono, yang merupakan Ketua Komisi 1 Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum Kanda Akil. Iya, waalaikumsalam. Oke, siap ya Kanda ya? Oke, terima kasih Kanda sudah hadir. Baiklah, mari sama-sama kita mendengarkan ya teman-temannya. Kami harapkan teman-teman dapat mendengarkan dengan cermat, dengan sangat baik. Kepada Kanda Muhammad Akil Diono melalui panggung virtual ini, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Mungkin saya di sini ini ya, mungkin hanya bercerita sedikit. Barangkali bisa menjawab berbagai macam permasalahan yang ada di SEMA F Riau. Ya mungkin saya hanya ingin bercerita sebenarnya sih, karena emang kurangnya persiapan terkait apa aja yang ingin dibahas pada forum kali ini. Ya, jadi terkait produk hukum sendiri sih ya, tadi sebenarnya udah banyak sih disentuh oleh Ketua Umum Forsa Madinah ya, Mas Deva. Ya, itu mungkin udah banyak masukan, saran segala macamnya ya. Jadi mungkin saya hanya bercerita seperti apa sih kira-kira atmosfer yang ada di UIN Jogja. Jadi di UIN Jogja sendiri ini nanti juga menjurus ke tingkatan fakultas. Kita sama-sama memiliki acuan dasar yang tertinggi, yaitu SK Dirjen Pendis tahun 2016. Nah, sebenarnya dari situ tadi sudah sempat disinggung sih ya oleh Mas Deva, peran SEMAU ini penting sebenarnya, karena mungkin agak dilematis. Kalau misalkan kita dari jajaran fakultas mengeluarkan sebuah produk hukum yang sebelumnya itu seharusnya dinaungi oleh SEMAU terlebih dahulu sebagai acuannya, itu riskannya itu ketika kita membuat suatu produk hukum di tataran fakultas, kemudian nanti semisal SEMAU itu ingin membuat juga, ingin akhirnya menginisiasi produk hukum itu terjadi. Hal-hal yang riskan itu hal-hal yang berkaitan tentang
hukum yang bertentangan. Maksudnya pada akhirnya produk hukum yang ada di fakultas itu akhirnya bertentangan dengan produk hukum yang ada di universitas. Kalau di Jogja sendiri itu selain kita mengacu pada SK Dirjen, itu kemudian diturunkan. Nah, di sini itu kalau misalkan tadi di UIN Bandung itu ada yang namanya konstitusi dan segala macamnya, di sini kami ada KBMU. KBMU ini merupakan kepanjangannya itu Keluarga Besar Mahasiswa Universitas. Dan ini dinaungi oleh seluruh lembaga atau ormawa yang ada di universitas, maaf. Dan dipimpin oleh atau diinisiasi oleh SEMA jelas. Jadi dari KBMU ini sendiri nanti yang akhirnya itu merumuskan sebuah pedoman umum ya, pelaksanaan segala macamnya. Dan tentunya ada ART secara general yang ada di UIN Jogja khususnya. Dan di Mas Jaku nggak yang itu? Dan di di ADART KBMU ini tuh udah mengatur banyak hal, termasuk fungsi-fungsi dari SEMAU, SEMAF, SEMAF, kemudian juga tata urutan perundang-undangannya. Jadi sebagai selain ADART yang dibuat oleh KBMU ini, ntar ada lagi turunan-turunannya seperti tadi mungkin kalau misalnya Mas Deva katakan seperti peraturan SEMA itu ya Mas ya itulah. Nah, di sini kita juga bisa membuat undang-undang segala macamnya dan termasuk bagaimana presiden itu mengeluarkan sebuah keputusan. Ya kalau dalam konteks nasional mungkin semacam PP ya, peraturan presiden, Perpres. Nah, di sini diatur di sini. Namun kemudian hal itu juga nanti diturunkan lagi di tingkatan fakultas. Sebenarnya di tingkatan fakultas ini tuh banyak ya, kalau di UIN juga sendiri banyak hal-hal yang sifatnya lebih ke arah teknis. Maksudnya bagaimana setiap ormawa, setiap lembaga itu melakukan pelaksanaan program-program kerja mereka dan lain-lainnya. Karena merupakan turunan dari KMU itu, dari KMU itu Kongres Mahasiswa Universitas tadi yang diinisiasi oleh KBMU dan diketuai oleh SEMAU. Nah, turunnya itu nanti juga ada lagi namanya KMF, yaitu Kongres Mahasiswa Fakultas. Nah, sebenarnya terkait tupoksi dari masing-masing lembaga ini kemudian diatur di KMF ini sendiri. Jadi proses pembuatan KMF itu kita melibatkan seluruh jajaran yang ada di fakultas, termasuk DEMA, DEMA-F, dan HMPS lain-lainnya. Nah, ini mungkin yang yang menjadi dasar hukum yang ada di fakultas. Yaitu kita di situ kita berbicara banyak soal fungsi dari DEMA-F, fungsi dari HMPS, dari masing-masing jurusan. Nah, itu disatukan proses pembuatannya. Itu untuk mengurangi mengurangi hal-hal riskan yang berkaitan soal bentrokan antar lembaga. Jadi udah ada tuh fungsi dari SEMA itu kayak gimana, corak dari kegiatan itu gimana, DEMA itu sendiri gimana, corak kegiatannya bagaimana, terutama HMPS juga corak kegiatannya bagaimana, misalnya sesuai dengan konsen studinya masing-masing. HMPS SAA ya berbicara soal KSAA dan sebagainya macamnya. Ya itu sih kalau misalkan di tingkat F itu kita sudah berbicara hal yang seperti itu gitu. Kalau terkait mekanisme yang lain-lainnya, misalnya kayak sistem pemiluan dan sebagainya macamnya, itu sebenarnya banyak produk atau acuan yang jadi acuan itu sebenarnya berasal dari KMU itu sendiri. Misalkan terkait sistem kepartaian dan sebagainya macamnya. Yaitu sebenarnya hanya sedikit banget sih yang saya ingin sampaikan itu. Karena jujur saya kurang persiapan dan saya pikir ini kan hanya sharing-sharing kan, jadi ya udah kita luas aja lah ngobrol-ngobrol. Cuman mungkin yang menjadi permasalahan penting itu sih ya, maksudnya peran dari SEMAU itu sebenarnya penting sekali, karena kalau nggak ada suatu produk hukum yang jelas, otomatis yang di bawah itu sebenarnya tidak bisa mengeluarkan sebuah produk hukum sebenarnya. Kalau ada apa-apa, telepon aja ya. SEMAU itu diberikan sebenarnya juga. Jadi langsung di WA itu otomatis ada apa-apa, telepon aja ya. Fungsi-fungsi dari seluruh lembaga yang ada di kampus itu juga terbekukan karena kita nggak punya acuan hukum di situ.
ya itu sih mungkin ya saya juga hanya ingin apa namanya memberikan pengantar ya tadi mungkin terkait KB. Kalau misalkan di UIN Jogja sendiri itu ada KBMU, keluarga besar mahasiswa apa namanya universitas sebagai lembaga tertinggi. Kemudian juga setelah itu ada SEMAU, dan sebenarnya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi Trias Politika tadi yang tadi sempat Mas Deva katakan ya, sebenarnya kan dalam proses pembuatan perundang-undangan itu kan kita juga melibatkan Dema di situ. Apa namanya ya, karena mungkin setahu saya ya pembuatan undang-undang itu juga harus diikuti oleh apa namanya oleh lembaga eksekutif sebenarnya. Setahu saya gitu sih. Kalau di UIN sih begini, kalau di UIN Jogja gitu. Baru setelah undang-undang apa namanya jajaran yang produk hukum yang atau ya produk hukum setelahnya itu ada keputusan masing-masing ketua Dema. Ya itu sih mungkin ya saya abstrak banget ini ya berbicara di sini ya. Itu karena ya apa namanya mungkin kalau misalkan kita berbicara soal permasalahan yang ada di UIN Riau itu ya mungkin teman-teman SEMAF tentu juga selain memang bagus membuat sebuah undang-undang baru atau ya ADART baru, cuman tetap harus mengadvokasi teman-teman yang ada di SEMAU. Karena takutnya ada benturan yang terjadi tuh antara F dan U. U itu harusnya ya apa namanya menjadi dasar lah. Karena susah juga kalau misalkan nggak ada U terus kita berbicara soal F. Seharusnya F itu menurut saya itu udah berbicara soal perihal teknis ya, perihal apa namanya bagaimana masing-masing ormawa itu tadi punya pola hubungan yang seperti apa, terus apa namanya garis koordinasi yang seperti apa, bagaimana cara mereka itu melakukan kinerjanya sebagai apa namanya mahasiswa yang juga merupakan representasi dari masyarakat dan lain-lainnya. Ya mungkin cukup itu dulu aja sih ya kalau dari saya, Mbak moderator. Nanti mungkin kita dialog aja karena juga mungkin tadi udah banyak banget tuh dikasih tahu diberi saran sama Mas Deva itu mungkin menurutku udah cukup sih. Karena sebenarnya balik lagi kepada kondisi masing-masing kampus dan terutama khususnya itu fakultasnya gitu. Ya itu mungkin itu gambaran abstrak dari saya ya. Sisanya mungkin kita dialog aja, diskusi, karena mungkin sulit juga kalau misalkan kita membahas suatu problem dan itu hanya sifatnya satu arah ya, agak sulit juga sebenarnya. Jadi mungkin kita dialog aja. Mungkin itu dulu aja Mbak moderator. Oke, terima kasih kepada Kakanda Muhammad Akil. Mohon maaf sebelumnya seperti yang dikatakan di awal kepada teman-teman partisipan, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Apabila nantinya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat gitu. Jadi tadi Kakanda Akil Tiono sudah menyampaikan beberapa, ibarat kita sama-sama bercerita ya, bagaimana pengalaman kita di kampus masing-masing, bagaimana atmosfer yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga. Tadi kita sudah mendengarkan dari UIN Sunan Gunung Jati, dari Kanda Deva sendiri. Terima kasih Kanda Akil sudah mau berbagi bersama kami. Terima kasih juga kepada Kanda Deva. Jadi untuk selanjutnya itu kita masuklah kepada sesi tanya jawab. Kita mungkin lebih banyak berdiskusi di sini seperti yang Kanda Akil sampaikan tadi. Kita lebih baik banyak sesi berdiskusi, sesi dialog. Jadi mari sama-sama kita berdiskusi terkait apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita tadi. Untuk sesi pertanyaan sendiri kami buka mungkin ada. Coba saya menyampaikan apanya dulu. Dialog dulu dengan para narasumber ini. Oke, silakan Kanda Salman. Pertama kan gini, seperti yang disampaikan oleh kalau yang dari Sunan Kalijaga tadi kan dari Komisi 1 bahwa ada KBM ya, ada KBMU ya. Nah, ada KBMU yang menjadi konstitusi dasar sebuah organisasi ormawa di universitas tersebut, ya kan? Nah, jadi ada konstitusi dasarnya gitu. Nah, ada konstitusi dasarnya. Kalau dalam negara Indonesia ada namanya UUD 45, itu namanya konstitusi dasar, undang-undang dasarnya seperti itu. Jadi tidak mungkin kami bisa membuat produk hukum tanpa ada dasar hukum kami gitu kan. Nah, kami tidak bisa membuat produk hukum tanpa ada dasar hukum kami. Dan dasar hukum kami di UIN Suska Riau tidak ada dasar hukum kecuali hanya SK Dirjen Pendes 4961. Nah, begitu. Jadi bagaimana mungkin kami membuat undang dasar konstitusi di daerah fakultas tanpa ada didahului oleh tingkat universitas. Begitu. Mungkin di UIN Sunan Kalijaga ada KBM Unip kan, udah selesai KBM Unip itu maka turunannya KBMF ya. Nah. Ya. Nah.
Jadi itu waktu ketika KBFF itu derapnya itu dari Unip ya, dari tingkat Unip. Enggak, apa namanya, mungkin begini ya, kalau misalkan kita ngomong soal KMF, draftnya itu tetap kita bikin sendiri, cuman itu merupakan turunannya. Cuman terkait permasalahan itu mungkin saya bisa memberi ini ya, apa namanya, saya ya sebenarnya karena memang asasnya kebutuhan, dirasa menurut saya tidak apa-apa sebenarnya, tidak apa-apa untuk membuat sebuah produk hukum yang jelas di tataran fakultas. Cuma nanti sifatnya itu jelas, dinamis. Misalkan ketika teman-teman itu berhasil mengadvokasi teman-teman CMAU untuk membuat suatu produk hukum yang jelas di tataran kampus, itu artinya kalau ada hal-hal yang bertentangan, itu teman-teman harus mengolahnya kembali gitu. Membuat sebuah produk hukum yang baru, itu mau tidak mau sebenarnya. Cuman kan sekarang ini kan karena memang belum ada, saya rasa tidak masalah kalau misalkan teman-teman ingin membuat produk hukum sendiri gitu. Karena walaupun dari KBMU, paling tidak walaupun ada undang-undang di KBMU yang nantinya ada, paling tidak teman-teman itu punya acuan yang lain lah. Misalkan kayak tadi SK Rektor. Sebenarnya kalau di UIN Jogja sendiri itu nggak ada SK Rektor. SK Rektor ya ada sih, maksudnya itu mungkin hanya merupakan ketetapan terkait pengesahan jajaran eksekutif dan legislatif ya, ormawa lah, misalkan kayak penetapan ketua, kepengurusan dan sebagainya macamnya. Ya mungkin menurutku nggak masalah sih tuh. Jadi terkait pembuatan produk hukum di tataran fakultas itu nggak masalah, karena kembali sesuai dengan asas kebutuhan tadi. Sekiranya teman-teman di SMA F Usluddin Riau itu memang membutuhkan sebuah fondasi yang jelas, menurut saya tidak masalah kalau misalkan hal itu dijalankan. Cuman mungkin tadi sih jika ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di U, itu mungkin ada perombakan kembali, itu mau tidak mau sebenarnya, karena secara hierarkis U itu kan lebih tinggi kan dibanding F kan. Dan kita itu jadi kita itu bukan sebuah lembaga sendiri. Jadi ya SMA U apa, kita apa, itu kan nggak bisa kan. Kita kan harus tetap berkaitan dengan U juga. Ya mungkin itu sih Tum. Bisa di apa lagi Tum, itu kalau mekanismenya tuh bagaimana, maksudnya sistematika ya tentang KBF itu, pembuatan dropnya itu gimana, urutannya gimana itu, apakah rancangan dropnya itu dibuat oleh komisi 1 gitu ya, komisi 1, baru setelah itu gimana, coba diceritakan apanya kalau di kampus ya. Kalau di Usluddin Jogja sendiri ya jelas, pertama draftnya itu sendiri kita buat dari komisi 1, itu ya itu jelas di tahapan awal. Itu serapan dari berbagai macam undang-undang atau peraturan yang ada di atasnya. Misalkan tadi kalau dalam konteks itu ada KBMU, ada undang-undang dari SEMAU segala macamnya, dan dalam konteks lain kita tetap mengacu kepada SK Dirjen. Kemudian dari hal itu, ada lagi, ada lagi. Selain dua hal itu juga tadi sempat juga sebenarnya disinggung sama Mas Deva ya. Itu ada juga statuta. Nah, kami juga mengacu kepada statuta tersebut. Jadi dari berbagai macam regulasi yang ada di atas itu kami serap, kami buat draft nih sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira teman-teman butuhnya apa? ADART itu berbicara soal apa aja, fungsinya apa aja, tujuannya apa aja. Kalau misalkan kita butuh soal garis-garis haluan kerja nih setiap lembaga, ya udah itu kita kita terjemahkan tuh dari misalkan statuta yang berbicara soal tujuan kampus, corak keilmuan kampus, dari ADART KBMU, dari segala undang-undang yang ada di CAU, itu kita terjemahkan ke dalam sebuah draft. Dan kemudian itu setelah menjadi sebuah draft, itu kemudian kita buat tadi kalau misalkan di fokus itu ada KMF. Nah, di situ kita sosialisasikan dan kita rumuskan bareng tuh. Kita sosialisasikan kepada eksekutif terlebih dahulu, diolah bareng-bareng, baru kemudian ditetapkan. Jadi kalau di UIN Jogja itu sistem perundang-undangan dan sebagainya macamnya itu kita itu mengajak kepada setiap eksekutif yang ada. Lembaga-lembaga eksekutif itu kita ajak semuanya dalam satu forum, yaitu KMF. Gitu. Ya, mantap. Jadi
setelah KKM ya, KM keluarga besar KBMF ya, KBMF, maka turunannya itu ada kayak apa namanya, peraturan senat mahasiswa gitu ya, persennya persen Ya itu. turunannya itu. Dan itu kira-kira bagaimana kita bisa membuat harmonisasi dengan eksekutif, mereka menjalankan undang-undang itu yang telah kita sahkan itu, yang sudah diapakan. Kita mengawal ya, mengontrol mereka, mengawasi mereka supaya menjalankan undang-undang yang dibuat. Nah, itu kalau di kampus UIN Jogja gimana kira-kira? Ya, kalau di kampus UIN Jogja sendiri, sebenarnya tadi saya hanya berbicara sedikit sih ya soal berbagai macam perundang-undangan. Jadi KBMF itu sebagai sebuah undang-undang tertinggi tuh. Jadi terlepas ada undang-undang yang dari UIN, dari U, dari KBMU, kita buat undang-undang lagi, kita buat semacam ADART lagi tuh di jajaran fakultas. Nah, itulah yang akhirnya harus ada yang namanya sinkronisasi dengan setiap lembaga eksekutif. Jadi di situ kita mengatur tuh segala hal-hal yang berkaitan dengan ormawas secara keseluruhan di tataran fakultas. Misalkan kayak pola hubungan antara Sema dan Dema, kinerja itu antara Sema dan Dema, segala macamnya. Nah, karena mereka sudah kita libatkan dan mereka juga mengesahkan, otomatis mereka juga harus menjalankan berbagai macam regulasi yang udah ada di situ. Jadi nanti kalau misalkan ketika ada pelanggaran, tinggal teman-teman Sema F itu yang melakukan tindakan lah. Mungkin bisa dibuat juga undang-undang lain seturunan dari KMF, undang-undang misalkan tentang tadi soal bagaimana cara controlling, itu bisa dibuat lagi. Dan itu juga terjemahan dari KMF, terjemahan dari undang-undang dasar yang tertinggi lagi tuh di tataran fakultas. Begitu Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kita memang seperti yang kita katakan di awal bahwasannya ini merupakan sesi sharing. Kita sharing santai tadi dari Ketua Senat Mahasiswa UIN Suska sendiri sudah banyak berdialog dengan Ketua Komisi 1 dari UIN Sunan Kalijaga ya. Kita sudah ibaratnya itu pengetahuan kita sudah lebih kaya bagaimana atmosfer yang ada di UIN Riau dan juga yang ada di UIN Kalijaga. Jadi garis besar yang bisa kita tarik adalah bahwasannya ketika ingin membuat suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan harmonisasi dari legislatifnya ke eksekutif, dan itu sangat penting sekali supaya produk hukum yang dihasilkan itu bisa sama-sama dijalankan gitu, tidak hanya setelah paripurna tapi tidak dijalankan gitu. Jadi butuh yang namanya harmonisasi, hubungan yang baik antara dari tingkat legislatifnya dan juga eksekutifnya. Baik, terima kasih Kakanda Salman tadi sudah berdialog lumayan banyak kepada Kanda Akil. Untuk teman-teman partisipan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait sharing legislatif kita pada malam hari ini? Silakan bertanya kepada Kanda Deva ataupun Kanda Akil kita yang sama-sama sudah hadir di tengah kita semua. Bagaimana teman-teman, ada lagi ingin ditanyakan sebelum kita menutup sesi diskusi ini? Karena narasumber kita jauh ya, yang satu dari Bandung, yang satu dari Jogja, ada juga yang dari Pekanbaru, kita sebagai tuan rumahnya gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, kita sama-sama berdiskusi karena kan ini sesi sharing legislatif namanya. Bagaimana teman-teman yang lain? Jika tidak ada lagi, mungkin dari Ketum Salman ada yang ingin disampaikan kembali? Oh ya, saya mau dialog dulu dengan Pak Ketum Porse Madinah, Pak. Oke, Kanda Deva ya. Ya, sahabat Deva. Jadi ya tadi mungkin dari Sunan Kalijaga sudah menjelaskan bagaimana sistematika hukum di sana. Mereka ada KBMU ya, kemudian turunannya di Fakultas KBMF. Itu menjadi konstitusi dasar ketika membuat sebuah surat keputusan SEMA misalnya. Maka yang kita menimbangnya itu di mana? Menimbangnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Kalau ini kan ada Undang-Undang KBMU atau KBMF. Kita penimbang itu, rujukan hanya ada gitu. Dasar hukum kita ketika membuat produk itu ada. Kalau di UIN Bandung gimana tuh? Kira-kira. Halo tuh, masih dengar? Kanda Deva masih bersama kita. Jadi
Kanda Salman mungkin bertanya lebih lanjut, kalau di UIN Bandung itu seperti apa sih gitu? Karena kan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana pemaparan kondisi suasana terkini dari UIN Jogja gitu. Bagaimana sih di UIN Bandung itu sendiri gitu? Ketua kita Kanda Deva mungkin bisa didiskusikan kembali kepada Kanda. Silakan Kanda. Halo Tum. Aduh, bisa diulang nggak barusan ada gangguan, barusan tuh keluar Oh ya. keluar Jadi apa? kan gini tuh. Tadi di Coba bisa Sunan diulang nggak mengenai pertanyaannya? Soalnya barusan ini gangguan di sini. Siap Tum, siap. Nah, tadi kami sudah dialog dengan Sunan Kalijaga bahwa dasar konstitusi mereka adalah KBM, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas. Kemudian turunannya di fakultas KBMF, ya, Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas. Itu adalah konstitusi dasar. Kalau di dalam di Indonesia misalnya UUD 45 lah. Itu kan kalau supremasi atau kita kan nggak orang hukum nih kan, kita nggak orang hukum, jadi kita mungkin kita orang usuluddin, mungkin kita banyak nggak ngerti, tapi mungkin orang-orang ketum DP ini mungkin nggak paham itu tentang bagaimana orang-orang hukum ini. Itu dia supremasi hukum tertinggi di dalam sebuah organisasi kan, misalnya kalau di Indonesia namanya UUD 45, kemudian turunannya kan setelah itu ketetapan MPR, kemudian setelah Sepertinya ada kendala dari Kakanda Salman sendiri. Bagaimana Kanda Salman sepertinya sedang ada kendala, Tung. Jadi mungkin bisa ditanggapi dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Bisa ditanggapi mungkin? Oh iya, tadi sebenarnya hampir sama aja dengan UIN Jogja, karena di Bandung tersendiri juga setelah turunannya ada SK Dirjen 2016 itu ada konstitusi keluarga mahasiswa UIN Bandung tadi. Kalau disingkatnya itu ada KKM kalau di UIN Bandung itu. Terus di bawahnya juga ada apa namanya itu, ada kayak berbentuk kongres mahasiswa lah, kayak kongres mahasiswa UIN Bandung itu ngomongin tentang konstitusi. Biasanya ini dibangun ataupun diperkumpulkan itu 5 tahun sekali kalau di UIN Bandung untuk merubah konstitusi itu tersendiri. Di bawahnya itu ada Senat Mahasiswa ataupun SMAU. Nah, SMAU itu mengeluarkan suatu kebijakan dari turunan dari konstitusi itu tersendiri. Bisa berbentuknya itu persema, bisa berbentuknya itu undang-undang. Tapi kalau di Bandung itu berbentuknya itu undang-undang. Tadi yang pertama saya sampaikan ada Undang-Undang Nomor 1, ada Undang-Undang Nomor 2. Kalau di Bandung itu turunan dari SMAU. Ke bawahnya ke SMAF itu direduksi dari aturan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 ini direduksi, diturunkan menjadi kebutuhan di fakultatif. Contohnya itu mengenai kebijakan mengenai pemilihan umum ataupun ngomongin tentang ormawa. Nih, agar apa? Agar tadi stabilitas di jalannya di fakultatif ini tidak berbenturan satu organ dengan organ yang lain. Ya, seperti itu. Jadi kan kalau saya di awal bisa dikatakan di Fakultas Usuluddin kalau di Bandung itu ada beberapa aturan secara fakultatifnya. Persema-F-nya ada Undang-Undang Nomor 1 itu ngomongin tentang mekanisme pemilihan ketua wakil ketua DMAF dan ketua DMAF dan musyawarah mahasiswa. Terus Undang-Undang Nomor 2-nya itu ada mekanisme pemilihan ketua HMJ dan apa namanya itu, dan Muskom dan musyawarah komisariat. Nah, itu kalau di Bandung itu ada itu. Di bawahnya juga itu ada Persema. Ada Persema F yang dikeluarkan, itu ngomongin tentang PO organisasi dan mekanisme dan kebutuhan-kebutuhan apa namanya itu HMJ ataupun DMAF. Contohnya itu apa? Yang pertama itu mengenai mekanisme apa namanya itu mengenai mekanisme PO. Jadi secara administrasi itu persuratan itu harus sama. Contohnya, jadi surat itu kita samakan secara fakultatif. Jadi jangan sampai HMJ dan DMAF itu secara nomor 1 itu berbeda. Itu kami sudah benahi secara administrasi. Yang keduanya itu ngomongin tentang OSJUR ataupun ospek jurusan ataupun apa ya kalau bisa dikatakan itu secara DMAF-nya itu ada PBAK fakultas. Nah, materi-materi yang disampaikan kita atur oleh legislatif.
Jadi materi-materi yang harus disampaikan secara khusus, secara umum itu misalkan ngomongin tentang tipologi mahasiswa, ngomongin tentang antropologi kampus, ngomongin antropologi kampus, terus juga mahasiswa dan tanggung jawab sosial dan lain sebagainya lah. Itu materi-materi, terus ngomongin tentang keislaman yang sebelah mana, itu kita bahas. Sebenarnya itu ngebahas ke hal-hal yang rigid, karena mau tidak mau untuk SEMAF itu merigidkan aturan-aturan dari atas itu dispesifikasikan menjadi kebutuhan di fakultas. Kalau secara bahasa hukumnya itu lex spesialis derajat generalis lah, itu ataupun lex superior inferior, derajat inferior. Jadi kita pakainya dua aturan itu, kebutuhan aturan hukum itu. Nah, sebenarnya di Winriau sendiri tadi yang menyambung dari kawan Akil juga mengenai beberapa persoalan mengenai di Riau tadi, sebenarnya itu tadi benar. Saya juga kan di awal itu menyampaikan sebenarnya tidak boleh adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan secara fakultatif ketika aturan paling tinggi itu tidak ada. Tetapi karena tadi sebenarnya itu bisa aja kawan-kawan semua merujuk ke SK Rektor. SK Rektor dijadikan patokan dasar utama untuk kawan-kawan semua membuat aturan ataupun produk hukum secara fakultatif. Tinggal nanti reduksi aja secara kebutuhan. Ini kebutuhan di tadi di fakultas ini apa? Karena mau tidak mau tadi untuk skala universitas itu tidak ada wewenang, karena tadi sudah dibekukan secara legalitas Senat Mahasiswa Universitas. Dan mau tidak mau otonomi daerah yang bergerak. Otonomi daerahnya siapa? SEMAF ini yang berwenang untuk membuat produk hukum secara fakultatif. Kita ambilnya ke sana. Jadi lex spesialis derajat generalis. Generalisnya apa? SK Dirjen dan SK Rektor. Ataupun statuta ataupun aturan hukum ke atasnya. Iya, dan tadi juga ada yang kelupa dari saya, ada peraturan presiden ya yang kelewat setelah, harusnya itu dari permen ada peraturan presiden. Biasanya itu peraturan presiden itu berbentuk spesifik ya. Diingatkan tadi oleh kawan Akil ya. Nah, itu sebenarnya itu yang itu harus dipersiapkan. Jadi tinggal bagaimana pada hari ini sebenarnya itu untuk Senat Mahasiswa Riau itu melakukan suatu proses pimpinan rapat pimpinan Ormawa di skala fakultatif, ngomongin tentang regulasi yang akan dibuat. Ini kebutuhan yang kiranya akan dibuat seperti apa, buat satu diskusi dan nantinya itu bikin suatu sikap, suatu pernyataan bahwa secara kebutuhan di fakultas Winriau, Usulin Riau ini seperti ini, agar nantinya tidak memberatkan. Dan ketika ada nantinya itu misalkan SEMAU sudah diaktifkan secara legalitasnya, nanti tinggal disodorkan. Karena sekarang itu tidak mungkin kawan-kawan semua itu memasukkan mengajukan suatu produk hukum, dan seharusnya sebenarnya itu produk hukumnya itu nantinya itu diajukan ke universitas untuk ditandatangani secara legalitas agar kuat. Mungkin nanti untuk kawan-kawan tinggal tinggal berkomunikasi dengan Wadek 3 agar produk hukum yang dibuat ini bisa disepakati dan bisa dipakai. Ketika legalitasnya sudah ditandatangani oleh Wadek 3, itu bisa dikatakan bisa selesai sebenarnya dan bisa dimutakhirkan karena kekosongan kekuasaan di skala universitas. Paling itu sih yang secara mudahnya. Karena jangan sampai ini memberatkan kawan-kawan di skala SEMAF ataupun di fakultatif dengan beberapa gugatan yang nantinya itu keluar. Tinggal kawan-kawan semua tinggal menguatkan secara aturan ataupun produk hukum. Ini secara aturan hukum kemana rujuknya kemana, karena persoalan hukum itu sebenarnya itu kalau bisa dikatakan itu dinamis. Kalau persoalan hukum tinggal bagaimana acuran ataupun pembacaan hukum yang akan dibuat itu kan seperti apa dijalankan. Mungkin itu sih, meskipun tadi kurang ini ya saya mengenai pertanyaan, mudah-mudahan dia bisa ngejawab. Baik, terima kasih kepada ketum kita itu Kanda Deva Awaludin yang dari UIN Sunan Gunung Jati, yang mana beliau ini merupakan ketua Forsa Madinah. Tadi sudah menjawab pertanyaan atau diskusi dari Kanda Salman sendiri gitu, dan juga Kanda Akil tadi juga sudah menjelaskan panjang lebar terkait bagaimana sistematika dan juga regulasi hukum. Dan pada sesi sharing ini kita juga sama-sama, walaupun kita dari Usuluddin ya, walaupun kita semua dari Fakultas Usuluddin, tapi
kita sama-sama mengetahui ada istilah-istilah hukum, istilah perundang-undangan dan segala macamnya yang sama-sama mungkin sebagian dari kita baru mengetahui itu mungkin gitu. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir dalam sesi sharing legislatif pada malam hari ini. Berhubung hari sudah semakin malam gitu ya teman-teman semua, dan juga kakanda kita yang luar biasa, Kanda Deva, Kanda Akil, Kanda Salman, dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada sesi sharing diskusi ini. Jadi teman-teman sekalian, pada sesi sharing legislatif ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa sama-sama mengetahui, mencari jalan tengah, mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti kita ingin membuat suatu produk hukum perundang-undangan yang tadi Kanda Salman katakan, kita memiliki masalah dari sisi ini, masalah dari sisi ini, tapi Kanda Deva dan Kanda Agus sudah menjelaskan secara luar biasa kepada kita semua bagaimana sih jalan keluarnya dan bagaimana atmosfer yang ada di Bandung dan juga yang ada di Jogja. Jadi mungkin teman-teman semuanya yang bagi kita semua kita jadi bisa lebih mengenal teman-teman kita dari Pulau Jawa tentunya gitu ya, bisa mengeratkan silaturahmi juga, dan mungkin semoga kedepannya kita tidak hanya berdiskusi secara online, tidak hanya tatap layar, tapi kita bisa tatap muka bersama-sama. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir, tapi sebelum kita tutup acara ini, marilah kita sama-sama aktifkan kamera kita semua, kita melakukan sesi foto bersama gitu, yang pakai pertanyaan enggak kira-kira dari kawan? ada maaf ada sisi pertanyaan. Ini kan belum ada pertanyaan dari tadi. Jadi sudah ada Kanda Salman yang bertanya atau berdiskusi gitu. Bagaimana teman-teman semuanya? Silakan aktifkan kameranya. Iya, silakan Torik Dava. Izin bertanya, silakan langsung saja bertanya. Aktifkan mikrofonnya. Kita buka satu sesi pertanyaan saja ya, berhubung hari sudah semakin malam juga. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Bagaimana sih proses, apakah bisa PT KIN menjalankan PEMIRA sedangkan Dirjen Pendisnya mengatakan musyawarah gitu. Seperti mungkin kampus PT KIN di Jawa mungkin kan melakukan PEMIRA. Nah, apakah mungkin terrealisasikan sementara SK Dirjen Pendis mengatakan musyawarah? Mungkin itu sih pertanyaannya. Oke, pertanyaan sekian dari Torik. Apakah PT KIN bisa mengadakan PEMIRA, sedangkan dalam SK Dirjen itu adanya musyawarah gitu? Mungkin kita akan mendengarkan pendapat dari Kanda Akil terlebih dahulu. Silakan Kanda. Nanti Kanda kita mendengarkan dari dua jawaban ya. Yang pertama Kanda Akil dan juga Kanda Deva. Tapi untuk sekarang silakan kami berikan kesempatan kepada Kanda Akil untuk memberikan jawaban dari pertanyaan saudara Torik tadi. Silakan Kanda. Ya, mungkin saya akan sedikit menjawab pertanyaan itu. Nanti mungkin mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi ke Mas Deva ya, terkait ya itu mungkin. Ya sebenarnya sekarang kalau misalkan di SK Dirjen itu berkata A, ya sebenarnya mau tidak mau kita itu berkata A juga gitu. Cuman kan sebenarnya ini kita juga harus mengacu sih kepada konten yang ada di SK Dirjen. Kira-kira tuh mekanisme terkait pemilu atau musyawarah itu kira-kira kembali kepada siapa gitu kan? Kembali jelas kepada SEMA. Jadi mungkin bisa aja gitu terkait pemilu, mekanisme pemilu seperti apa? Apakah itu melakukan sistem kepartaian atau melakukan sistem musyawarah mahasiswa, itu bisa saja gitu. Karena di SK Dirjen sendiri itu sebenarnya mekanisme dan segala macamnya itu ditentukan oleh SEMA. Jadi bisa aja, karena di sana juga sebenarnya nggak terlalu mengatur secara rigid ya terkait mekanisme adanya pemilu itu sendiri gitu. Mungkin cukup itu, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Deva gitu. Baik, terima kasih Kanda Akil atas jawaban pertanyaannya. Kita lanjut mendengarkan pendapat dari Kanda Deva terkait pertanyaan dari saudara Torik. Perlu diulang lagi Kanda atau langsung jawab? Langsung dijawab deh. Untuk persoalan ini emang di dalam SK Dirjen itu tersendiri itu termuat bahwasannya pemilihan pemilihan di kampus itu dilakukan secara keterwakilan. Cuman penerjemahan keterwakilan di sini tadi yang dari yang saya pertama jelaskan ataupun bahas ya, itu mengenai penerjemahannya seperti ini. Bentuk keterwakilan di sini itu keterwakilan seperti apa? Itu tidak dijelaskan secara rigid di dalam SK Dirjen. Dan itu dijelaskan secara rigid itu kalau di beberapa universitas, mungkin di Jogja ataupun di Bandung itu ada, kalau di Jogja itu ada
keluarga mahasiswa Jogja ya. Ya. Ya, terus juga kalau di Bandung kan ada KKM, ada Konstitusi Keluarga Mahasiswa. Nah, itu sangat berbeda mungkin. Karena apa? Nanti secara rigidnya itu diatur di konstitusi itu, sehingga di konstitusi itu nanti termaparkan bahwasanya keterwakilan di sini seperti apa. Misalkan bentuk keterwakilan di sini itu ya, sebenarnya itu dalam mekanisme biasanya itu pakai berita acara. Nah, berita acara ini didapatkan dari apa? Pasti dari tampung aspirasi. Tampung aspirasi itu seperti apa? Tampung aspirasinya ataupun hal yang dilakukannya yaitu dengan pemilihan ataupun suara yang didapatkan ataupun dikeluarkan dari masing-masing secara keseluruhan mahasiswa. Contohnya itu untuk pemilihan MAF itu yang didistribusikan secara kuota itu ada 7 kuota, ada 5 jurusan. Nah, dari 5 jurusan ini itu misalkan diatur dari jumlah ataupun banyaknya mahasiswa. Nah, misalkan untuk jurusan filsafat itu kursinya itu 1 orang, cuman yang mendaftarkan itu ada 2 orang. Dan ini dilakukannya itu pasti pemilihan. Pemilihannya seperti apa? Tidak mungkin ketua HMJ yang langsung memilih untuk secara legalitas. Saya ketua HMJ, saya memilih misalkan sahabat A misalkan karena dia sahabat saya. Itu kan tidak mungkin. Itu biasanya itu ada politisasi di sana itu, makanya perlu apa? Perlu ada perundang-undangan. Nah, yang mengatur hal itu. Nah, biasanya itu dilaksanakan pemilu raya, tetapi ketika ada hasilnya itu dilakukan setelah keterwakilan. Jadi ada penentuan sikap yang dikeluarkan, namanya itu berita acara. Berita acara itu menyatakan bahwa HMJ A itu setelah dari rekap pemilihan itu mendelegasikan kawan Sihab misalkan untuk menjadi ketua SMAF. Itu ada pernyataan yang dibuat karena mau tidak mau untuk di kalangan legislatif fakultas untuk di SMAF mau tidak mau keterwakilan yang masuk nanti ke SMAF harus mampu menampung aspirasi sebenarnya itu ke sana. Jadi si orang yang nanti di SMAF itu paham betul mengenai persoalan-persoalan di jurusannya masing-masing. Sebenarnya itu kalau baik lagi kalau mengenai KMA yang bukan KMA, kalau mengenai SK Dirjen yang mengenai hal itu tidak mengatur serigid bahwa keterwakilan ketua-ketuanya saja ataupun kosma-kosmanya saja. Itu tidak mungkin. Jadi nanti pun biasanya ada pemilihan di kelas yang dilakukan oleh kosma itu memberi ketua acara dari berita dari kosma itu dirigidkan di ketua HMJ dan disetorkan ke panitia pemilu raya ataupun panitia musti, saya musyawarah tinggi kan untuk SMAF. Biasanya seperti itu sih untuk jawabannya, mungkin bisa ngejawab. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Deva dan juga Kanda Akil yang sudah sama-sama menjawab pertanyaan dari Saudara Torik pada malam hari ini. Jadi, Saudara Torik bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Baik, sudah bisa saya mengerti Kak. Terima kasih Kanda Akil dan Kanda Deva. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya Saudara Torik. Terima kasih Kanda Deva dan juga Kanda Akil yang sudah menjawab pertanyaan. Moderator, sebenarnya kita kan ini adalah sharing legislatif kan. Jadi sebenarnya nggak formal-formal kali sebenarnya, nggak perlu kalau memang kawan-kawan segera beralih balik ya apa mau tidur kan. Jadi sebenarnya permasalahannya sebenarnya ada lagi nih. Kami kan masih banyak yang rancu tentang persoalan legislatif ini, makanya kami apa sebenarnya hadirnya sharing legislatif ini. Kami membutuhkan pembekalan. Kami adalah masih masa transisi, sehingga kami butuh pembekalan dari kawan-kawan kampus lain untuk menjelaskan bagaimana kami bisa membuat produk hukum atau juga membuat undang-undang dasar di fakultas kami, yang mana kami tidak memiliki turunan di universitas tingkat profesional. Jadi rencana kami begini tuh, ini bisa dikoreksi ya. Rencana kami nanti kami akan membuat ADRT. Kami nama istilahnya kami buat ADRT gitu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi mahasiswa fakultas hukum. Itu adalah konstitusi dasar kami paling tinggi. Rencana kami ya. Setelah itu udah disahkan, disidang paripurnakan, baru
itu kan sudah dijelaskan semua secara rinci tuh. Baru setelah itu kami sudah membuat dasar hukum, maka setelah itu kami akan membuat produk hukum yang lain. Di bawahnya misalnya peraturan Senat Mahasiswa tentang bla bla, tentang misalnya tentang pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin itu saja sih yang kami akan rencanakan untuk kedepannya. Iya. Aku mungkin ingin menanggapi ya. Iya. Ya sebenarnya Yes, silakan. apa namanya, lagi-lagi sih itu semua berangkat mungkin lagi-lagi atas dasar kebutuhannya aja. Kira-kira bagaimana kebutuhan dari teman-teman apa namanya SMA Usuluddin di Riau itu seperti apa? Ya udah tinggal dijabarkan aja semua kebutuhannya apa. Terlebih lagi mungkin juga secara keseluruhan kebutuhan dari Ormawa itu sendiri gitu kan. Ya kalau misalkan emang dikira cukup, ya udah cukup. Misalkan dikira cukup nih, kita nggak perlu ada pembuatan ADART segala macam, ya cukup aja kalau misalkan kita nggak butuh hal itu gitu kan. Tadi kalau kita memang butuh, ya udah bikin aja, nggak masalah. Nanti terkait itu mungkin kayak mekanisme perundang-undangan segala macam itu ntar mungkin bisa tuh disatukan tuh di dalam ADART itu. Maksudnya kira-kira tingkatan dari setiap peraturan di Usuluddin itu seperti apa? Apakah mulai dari ADART, kemudian baru ada undang-undang, baru ada ketetapan dan lain-lainnya, baru ada perpres segala macamnya. Sebenarnya lagi-lagi sih konteksnya mungkin sesuai dengan kebutuhan aja, karena pasti beda-beda corak atau atmosfer yang ada di setiap kampus pasti beda-beda, karena setiap kampus pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda juga dengan sisi antropologis yang berbeda jelas. Mungkin itu sih tuh tanggapanku terkait yang dilibatkan itu untuk pembuatan hukum itu apakah komisi Senat Mahasiswa saja atau dihadirkan juga peserta penuhnya punya suara eksekutif misalnya Dema gitu. Mereka berhak nggak kira-kira ikut campur gitu? Aku memberikan suara untuk penetapan hukum itu tersendiri. Nah, kalau soal itu sebenarnya lagi-lagi relatif ya. Kalau dalam konteks UIN Jogja itu semuanya itu dilibatkan, entah itu Dema, entah itu HMPS. Tapi ini dalam konteks pembuatan ADART dalam lingkup fakultas, bukan dalam lingkup perlembaga. Kalau misalkan memang ADART-nya itu hanya untuk misalkan lembaga HMPS IAT misalkan ilmu tafsir misalkan, ya udah itu ya itu udah hak mereka gitu kan, kita nggak bisa ikut campur tuh. Bisa ikut campur atau tidaknya itu bisa bisa ditentukan sebenarnya di dalam ADART yang tingkatnya secara fakultas. Itu bisa diatur sebenarnya apakah SEMA itu perlu terlibat dalam pembuatan ADART di tingkatan HMPS kalau memang kan itu dibutuhkan gitu kan. Kalau memang per HMPS dibutuhkan lagi ADART itu bisa diatur di regulasi yang tertinggi di fakultas. Jadi menurutku sebelum adanya banyak regulasi-regulasi yang ada di setiap lembaga, itu perlu tuh adanya semacam undang-undang dasar tadi tuh yang tadi Ketum bilang, ADART di dalam tingkatan fakultas yang itu melibatkan semua Ormawa yang ada di Usuluddin. Ya paling tidak peserta penuh itu ya misalkan seluruh anggota SMA dan ketua atau wakil dari lembaga-lembaga eksekutif gitu. Misalkan itu sesuai kebutuhannya lagi sebenarnya. Kira-kira kebutuhannya apa dan lain-lainnya. Gitu sih tuh. Ya, sudah bisa dimengerti. Jadi begitulah tanggapannya. Kalau dari Ketum Depa gimana sih kira-kira? Kami rencananya kalau iya gimana Ketua? Iya, yang sudah tadi kita jelaskan bahwa kami rencananya akan membuat ADART tingkat fakultas, Ormawa fakultas, yang mana di situ semua organisasi di tingkat fakultas itu, Dema, HMJ, pedoman berorganisasinya adalah ADART anggaran dasar tingkat fakultas. Dan yang mana di situ nanti ketika pengesahannya suara penuhnya mereka ketika mensahkan undang-undang itu mereka dilibatkan gitu kira-kira. Gini sebenarnya Ketua, untuk persoalan itu sebenarnya itu kan ada beberapa variabel. Yang pertama itu SEMAF itu harus punya ADART. Jadi ADART ini diperuntukkan untuk apa? Yang pertamanya itu sebagai dasar dari berdirinya SEMAF itu tersendiri. Ini karena apa?
kebutuhannya apa, gunanya untuk apa. Yang kedua itu ketika musti pasti untuk di Riau tersendiri ada musyawarah tingkat tinggi, tingkat fakultas, yaitu pemilihan SEMAF dan musyawarahnya. Musyawarah itu membicarakan apa? Membicarakan ADRT ini. ADRT ini nantinya itu akan dibahas mengenai kebutuhan. Apakah ada perubahan-perubahan? Misalkan dalam satu periode kepengurusan itu ini seperti ini. Untuk tahun selanjutnya itu pengen ada perubahan yang lebih progres lagi. Makanya dibahas di ADRT. Nah nantinya itu mungkin ada pokok-pokok rekomendasi yang nantinya itu dapat ditampung dari hasil musti. Dan kerja-kerja ataupun program kerja nantinya itu dibuat, biasanya itu di musti. Biasanya bisa langsung di musti ataupun bisa langsung di luar. Nah seperti itu. Nah setelah, kalau menurut pandangan saya ADRT sebagai dasar tampung aspirasi ini. Jadi pelibatan HMJ ataupun badan eksekutif dan MPS dan lain sebagainya itu di sana. Jadi ada rapat pimpinan Ormawa di tingkat fakultas, tampung aspirasinya nanti itu. Nah, ditambah lagi kan tadi ada perwakilan-perwakilan. Ada perwakilan-perwakilan yang di yang ada di SEMAF, dan nantinya itu bisa melihat sesuai kebutuhan di jurusannya masing-masing. Nah, nanti ditulis, nantinya itu dijadikan suatu RUU, rancangan undang-undang, dan RUU ini nantinya itu dapat jadi mekanisme itu setelah dari jajak pendapat yang dilakukan itu nantinya itu dilakukan sidang komisi. Sidang komisi ini nantinya itu dapat menentukan ini suatu kebijakan ini sebelum diparipurnakan di legalitas SEMAF, sebelum dibawa ke forum yang lebih besar. Setelah dibawa di forum SEMAF, setelah selesai dan sesuai dan sudah ditetapkan oleh ketua Salma nantinya itu beserta reng-rengannya disepakati, baru disosialisasikan ke ke HMJ ataupun ke bidang eksekutif. Nah, nantinya itu diterima atau tidaknya itu di sana. Tapi biasanya itu kalau sudah menempuh jalur-jalur itu biasanya itu selesai dan dipastikan bisa diterima. Biasanya seperti itu sih ketua mekanisme yang dilakukannya. Mungkin itu sih yang disampaikannya ketua. Ya, itu aja sih ketua. Jadi luar biasa dari pemaparan kawan-kawan. Itu ada dari peserta diskusi sering ini, ada yang mau bertanya atau gimana? Khususnya para pengurus SEMA gitu kan. Kalau SEMA Komisi 1, ya Komisi 3 advokasi dan aspirasi. Bisa bertanya tentang, mumpung kita masih ada pakar yang kompeten di sini. Bagaimana teman-teman yang lain? Silakan, ini pertanyaan kita hanya diskusi terbuka ya, jadi silakan tanyakan apa mungkin permasalahan atau mungkin pertanyaan yang kurang dimengerti, mungkin kita sama-sama bisa bertanya dalam forum ini. Gitu. Gimana teman-teman yang lain? Pak Ketua, mungkin begini Pak Ketua, sebenarnya kan juga saya sendiri sebenarnya kan awalnya sebenarnya bingung nih, kita kira-kira mau ngebahas apa aja sih gitu kan. Saya pikir sebelumnya sebenarnya konteksnya itu udah ada ADRT gitu kan, jadi mungkin persiapannya kurang. Ternyata ini kan pembuatan ADRT yang benar-benar baru gitu kan. Iya, mungkin nanti begini aja Pak Ketua, ini lebih dinamis lagi aja. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman dari SEMA F Riau itu butuh lagi, saranku ya udah nggak masalah, kita diskusi aja. Maksudnya di luar forum yang resmi seperti ini gitu, bisa lewat via telepon WA, bisa lewat chat WA dan sebagainya macamnya gitu. Karena mungkin banyak dari teman-teman lain yang penasaran dan bingung segala macamnya kan, cuman karena terbatas dengan waktu. Jadi nggak dilaporkan sekarang gitu kan. Jadi ya mungkin lebih dinamis aja, nanti kita bisa sharing-sharing aja di luar, atau ya bagaimana lah mekanismenya gampang. Begitu mungkin Pak Ketua. Oke. Ya, terima kasih Ketua dari Komisi 1 SEMA UIN Sunan Kalijaga. Jadi nanti mungkin bisa dikomparasiin tuh, karena kan setiap kampus kan pasti beda kan. Kayak misalkan tadi di UIN Bandung seperti itu, di UIN Jogja beda, karena kan misalkan ya udah diatur tuh mekanismenya di SMA U, baru ntar di SMA F itu tinggal bla 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 ya. Karena perbedaan itu nanti mungkin bisa dikomparasikan tuh antara UIN Bandung, UIN Jogja. Nanti teman-teman olah. Tambahan lagi ya, sebenarnya kita juga untuk di pusat di Persemadina tadinya ini
ingin mengadakan sekolah legal drafting ataupun sekolah legislatif. Yang mudah-mudahan sih nanti kalau insya Allah bisa berjalan dan rencananya sesuai, dan PPKM ini bisa selesai, mungkin mudah-mudahan aja bisa terrealisasikan nanti kita belajar mengenai sekolah legal drafting, bagaimana caranya pembentukan suatu produk hukum. Nanti itu ada proses bagaimana sih pengambilan sikap ataupun proses perancangan undang-undang yang semestinya itu bisa ditetapkan dan bisa dilakukan. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasikannya di akhir ataupun di tahun 2021 ini. Ya, mudah-mudahan juga ada partisipasi dari beberapa universitas dari luar. Mudah-mudahan aja ini bisa terrealisasikan. Informasi aja sih itu mah. Jadi jangan sampai masyarakat Usuluddin ini kita terlena dan buta hukum. Sebenarnya itu yang saya ataupun tidak diinginkan. Makanya hadirlah Porsemadina ini untuk mewadahi dan sedikitnya itu bisa mengarahkan kawan-kawan semua untuk kita sharing-sharing mengenai produk hukum, karena tidak bisa dinafikan di beberapa kampus pun banyak yang dinamika yang terjadi di fakultasnya. Mungkin nanti kita forum ini terus aja ketua untuk komunikasi kita bangun terus, karena untuk pembuatan suatu produk hukum itu sebenarnya sulit ya, karena ada diksi-diksi tertentu yang harus ditetapkan. Jangan sampai ini itu ngomong tentang hukum ini jangan sampai melebar kemana-mana, karena ini untuk sekalian fakultas, jadi harus mengerucut. Bahasanya baku lah di cara bahasa Indonesianya, kajian bahasanya. Mungkin itu aja sih ketua, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya para ketua-ketua kita. Ya, kembali moderator. Baik, terima kasih. Larut ya. Nggak apa-apa, jadi tadi diskusi antara ketua-ketua kita memang sudah berdialog, jadi mungkin untuk kedepannya seperti yang Ketua Akil dan juga Ketua Deva sampaikan tadi, bahwasannya boleh berdiskusi di luar dari forum ini. Nggak apa-apa ya Kanda ya, mungkin ada yang mau berdiskusi melalui chat via Instagram atau via WA-nya, ya silahkan gitu. Silahkan menghubungi dari Kanda-Kanda kita ini, ada Kanda Deva dan juga Kanda Akil, dan Kanda Salman juga tentunya. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada partisipan yang sudah hadir di dalam forum ini. Kita sama-sama bisa mengerti. Mungkin sedikit saja, saya ini kan masih bisa dikatakan sangat awam dari segi organisasi dan segala macamnya. Tapi melalui diskusi tadi, walaupun ada beberapa hal yang mungkin hal baru untuk Nisa sendiri tentunya, tapi terima kasih kepada Kanda yang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Jadi kami-kami yang ibaratnya masih awam, ada juga yang dari semester 1 yang baru menginjakkan kaki di kampus ibaratnya gitu kan, jadi bisa mengerti seperti ini ya, ternyata di kampus itu, ternyata kampus itu beda loh sama SMA dulu gitu ya. Jadi sudah kita dengarkan lah pemaparan dari Kanda kita, ada Kanda Deva dan juga Kanda Akil. Jadi teman-teman semuanya, sebelum saya tutup acara kita pada malam hari ini, silakan aktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita sama-sama melakukan sesi dokumentasi dalam acara kita ini. Silakan teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, kita sama-sama foto bersama ya secara virtual. Untuk saat ini karena pertemuannya virtual, terpaksa dokumentasinya juga virtual gitu, nggak bisa foto bareng tibanya. Silakan yang belum aktif kamera, siapa lagi nih? Silakan kita aktifkan kamera. Oke. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ganti gayanya boleh? Anak hidup mahasiswa. Oke. Foto lagi ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada acara kita pada malam hari ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua-ketua kita, ada Ketua Deva dan juga Ketua Akil. Mungkin setelah ini silaturahmi kita jangan sampai terputus. Kepada teman-teman mungkin bisa kepoin ya Instagram dari masing-masing ketua kita ini, mungkin cari aja nanti namanya, insya Allah keluar dan bisa tanya lebih lanjut gitu. Atau mungkin nanti mau minta kontak WA-nya sama Kanda Salman, silahkan nanti minta kontak Tum Deva atau Tum Akil.